Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran IPA kelas 8 dengan judul Sistem Gerak pada Manusia. Pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang jarak dan perpindahan, tapi akan saya sampaikan ulang kembali sambil mengingat ya. Jarak itu adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Kemudian perpindahan, kalau perpindahan itu panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari titik awal ke titik akhir. Nah, misal contoh nih, ada seorang pengendara driver online membawa sepeda motor mengantarkan barang dari titik A ke titik B yang berjarak 60 meter. Kemudian dia mengantarkan lagi dari titik B ke titik C sejauh 80 meter lagi. Nah, berapa sih jaraknya? Karena pengertian tadi jarak itu adalah panjang seluruh lintasan, maka tinggal ditambahkan saja 60 ditambah 80. Nah, hasilnya adalah 140 meter. Nah, kalau untuk perpindahan beda lagi, karena perpindahan itu panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari titik awal ke titik akhir. Jadi, kalau untuk perpindahan itu selalu memperhatikan titik awal dan titik akhirnya ya. Oke. Nah, maka tinggal ini karena bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka tinggal dirumuskan akar dari 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, maka didapatkan akar 60 kuadrat berarti 60 kali 60 ya, hasilnya 3600 ditambah 80 kuadrat. 80 kuadrat itu 80 kali 80, hasilnya 6400. Kemudian hasilnya adalah kalau ditambahkan 3600 ditambah 6400, hasilnya 10.000. Nah, kalau 10.000 itu di akar, maka hasilnya adalah 100 meter. Nah, itu adalah perpindahan. Jadi bedakan ya, jarak itu panjang seluruh lintasan, kalau perpindahan itu hanya memperhatikan titik awal dan titik akhirnya saja. Selanjutnya untuk kelajuan dan kecepatan. Kalau untuk kelajuan adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Maka kelajuan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Kalau untuk kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Maka kecepatan itu perpindahan dibagi waktu ya. Jadi bedakan ya antara kelajuan sama kecepatan. Kalau kelajuan itu yang mempengaruhi jarak, kalau kecepatan itu yang mempengaruhi adalah perpindahan. Ya, sampai situ paham ya? Nah, kalau dilihat perbedaan antara jarak dan perpindahan, kalau jarak itu termasuk besaran skalar ya, nilainya tidak mempengaruhi arah. Kalau perpindahan itu besaran vektor, nilainya dipengaruhi oleh arah. Nah, kalau jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tersebut. Kalau perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir. Satuan dari jarak itu meter, satuan dari perpindahan itu meter juga ya dalam satuan internasional atau SI. Kemudian perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu besaran skalar ya, termasuk besaran skalar. Kalau kecepatan itu besaran vektor ya, nilainya dipengaruhi arah. Kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Satuannya sama ya, dalam sistem internasional baik kelajuan atau kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Nah, untuk mempelajari tentang jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, kita akan contoh soal dulu ya, terlebih dahulu ya. Nah,
sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu mundur kembali sejauh 40 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Oke, ya, kalau dipahami, mobil bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, lalu mundur kembali sejauh 40 meter. Tentukan jarak dan perpindahan. Ya, kita lihat dulu ya posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi untuk mengetahui jarak mudah sekali ya, tinggal ditambahkan saja ya, karena jarak itu adalah panjang seluruh lintasan. 100 meter ditambah 40 meter ya, maka hasilnya 140 meter. Nah, untuk besarnya perpindahan, ingat perpindahan itu hanya mengetahui posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, posisi awalnya sudah kita tentukan dan posisi akhirnya sudah kita tentukan, maka besar perpindahan itu 100 meter dikurangi 40 meter. Karena posisi mobil itu mundur kembali, maka dikurangi saja 100 meter dikurangi 40 meter, maka hasilnya adalah 60 meter ya, dan arah perpindahannya ke arah timur. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau untuk ya contoh soal kelajuan dan kecepatan ya, sebuah pengendara driver online melaju dengan menggunakan sepeda motor dengan kelajuan 3 meter per sekon ke selatan selama 30 detik. Kemudian belok ke arah timur dengan kelajuan 6 meter per sekon selama 20 detik ya, tentukan kelajuan dan kecepatannya. Nah, motor dari titik A ke arah selatan ke titik B ya. Nah, untuk mengetahuinya, maka dari A ke B kita tentukan jaraknya dulu ya. Jarak itu bisa kita cari dari kelajuan dikali waktu ya. Dari A ke B ya. Dari A ke B, maka kelajuan sepeda motornya 3 meter per sekon dikali waktunya 30 detik ya, maka hasilnya 90 meter. Kemudian sepeda motor dari titik B ke titik C ya memiliki kelajuan 6 meter per sekon selama 20 detik, maka 6 meter dikali 20, maka hasilnya 120 meter. Maka dari A ke B itu jaraknya 90, dari B ke C itu jaraknya 120 meter. Maka kalau di total itu 90 ditambah 120 hasilnya 210 meter. Nah, kita gunakan untuk menjawab yang A dulu ya. Kelajuan itu bisa kita cari dari jarak dibagi waktu ya. Jaraknya itu 210 meter ya, waktunya itu waktu tempuh dari A ke B ke C ya, maka totalnya 30 ditambah 20 detik, maka 210 dibagi 50, maka hasilnya adalah 4,2 meter per sekon. Itu untuk kelajuan. Untuk mencari tahu besarnya kecepatan, maka kita harus tahu dulu berapa besar perpindahannya. Tinggal kita gunakan rumus Pythagoras ya. Akar dari 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. 90 kuadrat maka hasilnya 8.100 ditambah 120 kuadrat. 120 dikali 120 maka hasilnya 14.400. Maka kita peroleh hasil 22.500. Nah, kemudian diakarkan hasilnya adalah 150 meter. Nah, untuk mencari kecepatan itu bisa kita rumuskan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu 150, waktunya itu dari A, B, C totalnya adalah 30 ditambah 20. Maka 150 dibagi 50, maka hasilnya 3 meter per sekon ya. Itu untuk kecepatan. Oke, nah sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu dalam mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.